Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan atas kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat beribadah kembali pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan ibadah SPRP Jumat GKI Timpa pada tanggal 27 Juni 2020 dengan menggunakan liturgi modifikasi nyanyian hidup. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah, dan dipersilakan saudara-saudari untuk mengambil saat yang teduh sejenak. Mari kita membuka Kidung Jemaat nomor 353, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Pada bait yang ketiga, saudara-saudariku dipersilakan untuk berdiri. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saudara-saudari dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita menerima pemberian salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dalam ibadah saat ini.
Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama hingga bait yang ketiga, dinyanyikan dengan lirik bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ajaib benar anugerah. Doa pengakuan dosa dan doa ucapan syukur. Marilah kita berdoa untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami berontak terhadap-Mu, kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memuji kebesaran nama-Mu. Terima kasih buat penyertaan dan berkat yang Kau limpahkan di kehidupan kami. Setiap harinya Engkau memberi kami kekuatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali lagi kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama hingga bait yang kedua, karena kasih-Nya padaku. Kasih Juru Selamat.
Bacaan Alkitab untuk kita pada sore hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 4. Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 4. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca firman-Mu. Tuhan biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar pada menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Janganlah darimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya hari lepas hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali saudara-saudariku membuka Kidung Jemaat nomor 51, bait pertama hingga bait yang ketiga. Kitab Suci Hartaku. Selamat sore dan salam saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji dan sembah melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini firman Tuhan sudah terbentang di hadapan kami, dan kami hendak membaca dan menghayatinya. Kami mohon kuasa Roh Kudus mendiami hati dan pikiran kami, agar kami beroleh pengertian, pengetahuan. Terlebih kami anak-anakmu senantiasa dibekali dalam hidup seturut dengan kehendak-Mu di dalam iman dan percaya kami.
Bersabdalah kepada kami ya Allah melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sudah dibacakan oleh rekan kita tadi, yaitu Elsa, dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat pertama hingga 4 dengan bagian berikut beberapa nasihat. Dan saya mengambil tema kecil dari renungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Baik saudara-saudari terkasih diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun kita tentunya pernah memberikan nasihat atau kita menerima nasihat. Nasihat itu adalah sebuah pesan penting yang memberikan pengajaran yang membekali hidup kita untuk sesuatu yang baik. Misalnya nasihat yang diberikan oleh orang tua kita, entah ayah kita atau ibu kita kepada anak-anaknya. Tentunya dengan harapan apa yang diajarkan, yang diberikan, memberikan sebuah arti yang sangat penting kepada mereka yang menerimanya dengan maksud dan tujuan yang baik. Orang tua mengajar melalui nasihat kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya boleh bertumbuh dalam kehidupan yang baik sebagaimana yang diinginkan, sebagaimana yang diharapkan. Dan ketika anak mau mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh orang tuanya kepadanya, tentunya ini akan memberikan sebuah kesenangan, kesukacitaan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Demikian juga anak-anak dapat memperlakukan sebuah proses kehidupan yang baik, yang benar dalam setiap keadaan hidup yang mereka lakukan saat ini dan ke depannya. Namun satu sisi, pada saat orang tua memberikan nasihat, memberikan ajaran, tetapi anak tidak mendengarkan, tidak mematuhi, atau bersikap membantah, memberontak, tentu ini akan mengecewakan hati orang tua. Dan apa yang akan dialami, yang dirasakan oleh diri si anak itu, tentunya sesuatu keadaan yang akan terjadi atau ia alami memberikan sebuah akibat yang tidak enak, yang tidak nyaman. Karena itu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat itu menjadi sebuah bagian penting yang harus dipahami, apa yang baik yang memberikan manfaat dalam hidup. Dan kalau kita membaca di dalam Amsal pasal pertama ayat 8, di sana firman Tuhan mengatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu." Firman Tuhan ini berkaitan dengan apa yang disampaikan kepada kita tentang arti daripada nasihat. Jangan kita menyia-nyiakan setiap perkataan yang baik yang disampaikan kepada kita untuk menolong kehidupan kita menjadi pribadi yang berguna, bermanfaat dalam setiap tindakan, dalam setiap perkataan, dan setiap perilaku hidup kita. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita dengan seksama memperhatikan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan kepada kita saat ini dari Injil Lukas pasal 17 ayat pertama sampai yang keempat. Di situ kita dapat melihat dan merasakan bagaimana kasih Yesus ia berikan kepada murid-muridnya. Sebuah perhatian yang amat besar, kepedulian yang begitu luar biasa kepada mereka yang ia kasihi. Terutama untuk memberikan sebuah motivasi yang amat besar dalam sebuah pelayanan di mana murid-muridnya akan ambil bagian dalam sebuah pekerjaan sama seperti yang Yesus lakukan. Karena itu Yesus
memberikan sebuah arti dan makna dalam kehidupan, bagaimana mereka menempatkan kehidupan mereka saat mereka memberi diri dan kehidupan mereka dalam sebuah pelayanan, saat mereka menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam sebuah tugas panggilan mereka sebagai yang diutus. Ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid. Pertama, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus katakan di dalam ayatnya yang pertama, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dari perkataan Yesus ini memberikan sebuah nasihat yang amat besar, amat penting dalam kehidupan murid-murid untuk dapat mengerti, memahami situasi seperti apa yang akan mereka hadapi ke depannya. Dan siapa yang dimaksud oleh Yesus tentang orang-orang yang melakukan penyesatan itu adalah pribadi yang dalam tindakan mereka dapat saja menjatuhkan orang, yang dapat mengabaikan orang, yang juga dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan Yesus sampaikan dalam hal ini bagaimana para murid menyikapi segala sesuatu ketika ini diperhadapkan kepada mereka. Dan dalam hal ini, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para murid harus betul-betul memahami segala sesuatu yang sudah Yesus sampaikan kepada mereka. Di tengah segala kemungkinan yang dapat saja terjadi dalam situasi keadaan yang mereka lakukan sebagai yang diutus dalam sebuah pelayanan, para murid harus membekali diri mereka dalam kehidupan melewati apa yang sudah Yesus ajarkan kepada mereka, agar boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dalam hal itu juga murid-murid Tuhan harus membentengi hidup mereka dalam kebenaran firman, memelihara hidup iman dan percaya mereka. Walaupun mereka harus menghadapi berbagai macam kendala, rintangan, dan lain sebagainya, tetapi mereka tetap melaksanakan segala sesuatu dengan izin dan kasih Tuhan yang memampukan mereka untuk menghadapi itu semua, sehingga mereka dapat memberikan apa yang terbaik dalam sebuah pelayanan yang mereka laksanakan. Dan hal yang kedua, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap menjaga diri mereka. Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Yesus kepada para murid, supaya murid-murid ini selalu berhati-hati dalam setiap tindakan yang mereka lakukan, supaya mereka tidak mendapatkan atau menemui kesulitan dengan apa yang mereka hadapi. Dan murid-murid Tuhan juga harus menyediakan hati dan pikiran mereka untuk dapat melakukan apa yang baik, apa yang benar, dengan cara sikap kehidupan yang mereka tunjukkan pada saat mereka harus menghadapi segala hal yang ada di sekitar kehidupan mereka. Namun para murid tetap mewaspadai diri dan kehidupan mereka dengan melakukan apa yang seharusnya mereka kerjakan atas kasih Allah dalam hidup mereka, dengan maksud supaya mereka tidak terjatuh kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian juga yang menjadi bagian dalam kehidupan mereka sebagai murid-murid. Yesus juga katakan supaya mereka tetap memiliki keberanian. Mereka tidak takut dalam segala situasi dan keadaan. Bahkan ketika ada mereka yang melakukan kesalahan, hendaklah mereka menegur, memberikan nasihat, memberikan peringatan, supaya orang yang melakukan kesalahan, ia dapat memperbaiki sikap dan kehidupannya. Ia dapat melakukan apa yang baik ke depannya. Diberikan kesempatan untuk
memperbaiki apa yang sudah dia lakukan untuk tujuan hidup yang kembali baik. Dan hal yang ketiga, Yesus menasihatkan kepada murid-muridnya supaya memiliki kesediaan hati untuk mengampuni. Pengampunan yang diberikan adalah wujud daripada ketulusan hati. Walaupun dalam situasi keadaan yang mereka jumpai, mereka bisa saja menghadapi penolakan, hinaan, celaan, dan lain sebagainya. Tetapi murid-murid Tuhan sudah dipersiapkan dengan sebuah perilaku hidup, bagaimana mereka menempatkan diri dan kehidupan mereka sebagai murid-murid Tuhan dalam kerendahan hati, untuk mau mengasihi, untuk mau memaafkan atau mengampuni, sama seperti yang sudah Yesus lakukan dalam kehidupan manusia. Begitu juga murid-murid Tuhan memberikan kasihnya, pertolongannya kepada siapapun, supaya tercipta kehidupan yang ada dalam kedamaian. Dan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya bahwa dengan sikap mengampuni ini artinya kehidupan itu menjadi baik, ada dalam ketenangan, dalam ketentraman, bukan hidup dalam balas dendam atau membenci. Sehingga dalam hal ini dapat tercipta bagaimana situasi kehidupan yang menghasilkan sebuah kebersamaan, kerukunan, persaudaraan yang terjalin dalam kehidupan bersama dengan sama. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid dan secara langsung dalam kehidupan kita pada saat ini dan di masa yang akan datang, secara khusus dalam kehidupan kita sebagai kaum remaja, pemuda, pemudi Kristen. Firman Tuhan ini sangat mengena, secara khusus memberikan nasihat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertingkah laku, dan bagaimana kita menempatkan diri dalam situasi keadaan kehidupan kita. Nasihat ini begitu penting dalam kehidupan kita. Siapapun yang memberikan pengajaran yang baik kepada kita, entah ya dari orang tua atau bapak ibu kita, dari teman kita atau sahabat kita atau saudara kita, nasihat menjadi sebuah pembelajaran penting untuk kita dengarkan, untuk kita lakukan, untuk kepentingan kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita pada saat ini supaya berhati-hati dalam setiap keadaan zaman yang sedang terjadi dalam era modern pada saat ini. Kita harus menyadari ada banyak hal-hal yang dapat menyesatkan kehidupan anak-anak Tuhan, misalnya melalui pergaulan. Jangan sampai anak-anak Tuhan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi bagaimana menempatkan diri dan kehidupan dalam kasih Allah dengan pemikiran, dengan sikap dan tingkah laku yang benar, yang baik, terutama dipondasi dengan kekuatan dalam iman dan pengharapan kepada kasih karunia Allah. Supaya kehidupan kita ini dapat menjadi pribadi yang mempersembahkan segala sesuatu dalam keadaan kehidupan kita, tidak hanya untuk orang-orang yang kita kasihi, seperti orang tua, saudara, teman atau sahabat, tetapi dan yang terutama adalah kita boleh mempersembahkan sebuah hidup yang berkenan di hadapan Allah. Dan selanjutnya firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita saling mengingatkan, saling menegur, saling menasihatkan. Misalnya ketika ada teman atau sahabat kita melakukan sesuatu yang tidak baik, marilah kita dengan kerendahan hati memperingatkan dia, menasihatkan dia. Jangan kita takut, jangan kita risau, khawatir dan lain sebagainya. Sepanjang maksud yang kita inginkan adalah sesuatu yang baik dan demi untuk kehidupan yang benar, terutama dalam sikap dan perilaku hidup yang diarahkan dalam kasih Tuhan. Demikian juga kita diajarkan melalui firman Tuhan ini, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, supaya kita belajar untuk
mengabdi. Kasih yang kita tunjukkan adalah kasih yang murni, kasih yang tulus. Bagaimana kita mau menciptakan sebuah kebersamaan, kerukunan dalam hidup ini, saling memaafkan. Walaupun dalam kehidupan yang kita rasakan, kita mungkin seringkali menghadapi kekecewaan dan lain sebagainya. Tetapi kita serahkan segala sesuatu apa yang kita gumuli itu dalam kasih Allah, supaya dalam pemikiran kita ini diberikan sebuah roh hikmat dan pengertian, supaya dapat menciptakan kehidupan yang seturut dengan kehendak Allah. Jadi melalui firman Tuhan ini kita belajar untuk dapat hidup dengan baik, mendengarkan nasihat dan ajaran yang membimbing hidup kita di dalam kasih dan kebenaran, supaya kita bisa menjadi pribadi yang kuat, teguh, dan berakar di dalam Tuhan melewati kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kasih-Mu dalam hidup kami. Firman Tuhan sungguh-sungguh memberikan pengajaran dan memberikan makna yang menghidupkan iman dan percaya kami. Pimpin hidup kami agar boleh seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh melakukan apa yang baik dalam hidup ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau yang Maha Kudus. Terima kasih ya Allah, berkati kehidupan kami dan tolonglah kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan saat ini dan ke depannya. Di dalam doa nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita berdoa syafaat, kembali kita membuka Hidung Jemaat nomor 370. Hidung Jemaat nomor 370, bait pertama hingga bait yang ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Teman-teman dan saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita, menaikkan dosa taat kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ya Allah kami, ya Yesus Sang Juru Selamat hidup kami. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu Tuhan atas nafas dan umur panjang yang masih Engkau berikan kepada kami. Sebab di tengah-tengah keresahan hati kami, di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di tengah-tengah keputusasaan kami, Engkau datang menyatakan kuasa-Mu, memberi kami pengharapan, pertolongan serta menyertai di setiap waktu. Pada sore ini kami datang pada hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran-Mu. Walau hanya melalui ibadah live streaming, kiranya kasih-Mu melimpah selalu dalam kehidupan kami. Bapa, sekarang kami berdoa untuk negara kami Indonesia maupun seluruh dunia yang sekarang ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sekarang banyak menelan korban jiwa di mana-mana. Kiranya pandemi ini cepat berakhir agar semuanya bisa kembali seperti semula, agar tidak ada lagi kecemasan dan ketakutan. Karena kami tahu hanya pada-Mu ya Tuhan tempat kami berserah, meminta dan tempat kami memohon agar pandemi ini cepat berlalu. Ya Bapa, sekarang kami berdoa juga untuk kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Berilah selalu pengharapan, kebijaksanaan, pengetahuan, serta semangat di dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, baik di dalam studi kami, pekerjaan kami, maupun di tengah-tengah pergaulan kami. Jadikanlah kami anak-anak yang taat dan patuh kepada Tuhan dan kedua orang tua kami. Ingatkanlah kepada kami untuk saling mengasihi sesama kami, dan jauhkanlah kami dari segala tindakan kejahatan, perilaku buruk, dan perkataan kotor. Dan jadikanlah kami anak-anak muda yang tak bersyukur dalam keadaan apapun. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa juga untuk para misionaris, pendeta-pendeta, guru-guru agama, penatua diakon, siapapun yang menjadi pelayanan-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka selalu dalam pelayanannya, agar berjalan dengan baik-baik, agar firman-Mu bersalur dan tersiar di mana-mana. Dan ya Bapa, kami berdoa juga untuk janda duda, yatim piatu maupun orang-orang terlantar. Kiranya kasih Tuhan menyertai dan berkati kehidupan mereka, agar mereka selalu bisa menyertai kehidupan mereka sepanjang waktu. Ya Bapa, demikianlah sejauh doa kami, dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan pada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan baik selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan untuk Tuhan dan mempersembahkan kehidupan kita seluruhnya menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dan itulah menjadi ibadahmu yang sejati. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari saudara-saudaraku kita berdoa. Allah Bapa yang bertahan kerajaan surga, terima kasih atas setiap waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan pada hari ini, anak-anak-Mu yang terkasih melayani Kau dengan ketulusan hati. Dan Kau membimbing dan menyertai kami setiap hari Tuhan. Dan pada hari ini, sore hari ini, kami hendak mengumpulkan persembahan syukur. Kiranya Kau memberkati persembahan ini menjadi kemuliaan atas nama-Mu dan berguna untuk kemajuan kerajaan. Kami serahkan tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, tangan-tangan yang memberi dengan kerendahan hati dan tulus. Kau sertai mereka dan bimbing mereka Tuhan. Inilah persembahan kami dan inilah tubuh dan kehidupan kami yang kami serahkan ke dalam tangan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari PKJ 264, bait pertama hingga bait yang kedua. Apalah arti ibadahmu?
Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berteduh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berkat Tuhan. Saudara-saudari diundang untuk berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat daripada Allah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta di dalam kuasa Roh Kudus, memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda telah selesai. Terima kasih saudara-saudariku mengikuti ibadah dengan baik sesuai dengan surat kehendak Tuhan. Dan terima kasih telah bersama-sama dengan kami juga memuliakan nama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Dan kami akan menginfokan kembali tentang ibadah SPRP Jemaat GKI Timpah dilaksanakannya pada jam berapa. Nanti kami akan share lewat WA, Instagram, ataupun YouTube. Kami percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan saudara dan saudara bersama dengan keluarga yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ajar